Halo teman-teman, selamat datang di channel Langit Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga keluarga kalian selalu sehat layak batin, amin. Pada kesempatan kali ini, Langit Film akan merangkum film Clown Town. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai filmnya. Di awal scene diperlihatkan seorang pengasuh dari anak perempuan yang bernama Megan dan satu anak laki-laki yang bernama Ricky. Terlihat pengasuh tersebut menyuruh kedua anak itu untuk segera tidur dikarenakan sudah larut malam. Setelah kedua anak itu masuk ke kamar, pengasuh itu mendapatkan telepon dari ayah Megan dan Ricky yang memberitahukan bahwasannya dia akan terlambat pulang karena ada sebuah kecelakaan kereta. Di sini semuanya masih terlihat baik-baik saja. Lalu tiba-tiba pengasuh ini mendengar suara seperti langkah kaki yang ia kira adalah suara dari Megan atau Ricky. Lalu tiba-tiba Ricky sudah ada di belakang pengasuh tersebut dengan kostum ala badut. Gabut pisan nih budak teh. Tiba-tiba Ricky lari menuju atas dan entah kemana. Pengasuh itu pun langsung mencari Ricky dengan mengecek ruangan satu persatu. Tapi tiba-tiba anjim, kaget. Ya, ada yang menusuk perut pengasuh itu dengan pisau emak-emak yang pastinya bau bawang dapur. Dan film Clown Town pun baru dimulai. Kemudian, scene berpindah pada 15 tahun kemudian. Terlihat dua orang pekerja yang sedang beristirahat sambil mengisi perut mereka di sebuah restoran. Tak lama kemudian, sekelompok anak muda yang bernamakan Brad, Sarah, Mike, dan Jill pun masuk dan berniat menanyakan arah jalan menuju 137 di Columbus untuk melihat konser. Mereka pun dibantu oleh seorang sheriff yang memberitahu arah jalan pada mereka. Sekelompok anak muda itu pun langsung gaspol rem saeutik setelah tahu arah jalan. Baru beberapa kilometer mereka berjalan, mereka pun berhenti dan meminggirkan mobilnya dikarenakan HP Jill hilang dan diduga ketinggalan di restoran tadi. Dan benar saja, HP Jill diamankan oleh salah satu pelayan di restoran tadi. Dan pelayan tersebut pun mengajak mereka untuk COD di sebuah kota yang tak jauh dari sana untuk mengembalikan HP milik Jill. Sesampainya mereka di kota yang sudah dijanjikan, mereka pun terlihat keheranan karena kota tersebut sangat sepi dan seperti kota mati. Dan anehnya, pelayan yang mengajak COD di kota itu pun tak kunjung datang meskipun hari sudah gelap. Lalu, scene berpindah pada dua orang pekerja tadi yang sedang buang air kecil di tepi jalan. Dan mereka pun tidak menyadari bahwa mereka berdua sedang diawasi oleh seseorang yang misterius. Lalu, scene berpindah pada kelompok anak muda lagi, yang dimana mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena merasa sudah ditipu sama Kang COD. Tapi sayangnya mobil mereka malah mogok yang menyebabkan mereka harus mencari bantuan atau tumpangan. Ketika mereka sedang mencari bantuan, Jill melihat orang yang berpenampilan seperti badut yang camerong yang berdiri memperhatikan mereka. Tak lama kemudian, dua orang pekerja tadi pun berhenti dan menghampiri mereka yang sedang di tengah jalan tersebut. Dan ternyata dua orang pekerja itu tak menyadari bahwa di mobilnya sudah ada kokopet badut yang langsung memukul satu orang pekerja itu sampai tak berdaya. Kemudian kokopet badut Jabri pun muncul dan menyiksa satu orang pekerja yang sudah tak berdaya, kemudian membakarnya hidup-hidup. Kelompok anak muda dan satu orang pekerja yang masih hidup pun lompat ngejos kemana karep dan mereka pun bersembunyi di suatu tempat. Namun kokopet badut bongsor hampir saja menemukan mereka. Dirasa tempat itu kurang aman, kelompok anak muda dan satu orang pekerja itu pun berniat pindah dan mencari tempat yang lebih aman. Namun sialnya, Jill yang sedang apes pisan harus tertangkap kokopet badut. Di saat yang lain sedang bersembunyi, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang membantu mereka melarikan diri dari kejaran kokopet badut. Dan kakek itu pun membawa mereka ke tempat tinggalnya untuk bersembunyi di sana. Tak lama kemudian, suara kokopet badut sudah hampir dekat dengan mereka dan mereka pun langsung keluar dan meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba satu orang pekerja yang masih hidup pun tertangkap dan mencoba duel dengan kokopet badut itu. Tapi naas, pekerja itu pun harus mati dengan satu pukulan linggis kokopet badut. Kembali pada anak muda dan si kakek yang panik karena kedatangan kokopet Jabrig. Mereka pun lompat ngejius dan dikarenakan panik mereka pun jadi terpisah, Brad dengan Sarah dan Mike dengan si kakek. Tapi sial bagi Brad dan Sarah, mereka malah lari dan pergi ke atas bangunan yang membuat mereka bingung harus bagaimana. Tak lama kemudian kokopet badut linggis pun sampai di atas dan Brad pun langsung sembunyi di bawah besi. Sarah yang bingung harus sembunyi di mana pun akhirnya ketahuan dan tertangkap oleh kokopet badut linggis. Namun Brad yang tak ingin dibilang
yang kawani oleh Sarah pun langsung melawan dan membunuh Kokopet Badut Linggis itu. Dan ternyata Kokopet Badut Linggis itu adalah pelayan di restoran yang tadi di awal dan juga orang yang mengambil HP Jill. Kemudian scene beralih pada Jill yang sedang ngahing-hing jebleh ketakutan, yang ternyata Kokopet Badut itu tak hanya laki-laki saja, tapi ada juga Kokopet Badut perempuan dan yang lainnya. Kembali pada Brad, Sarah dan Mike yang sudah berhasil mendapatkan mobil, tapi tiba-tiba mereka berhenti karena ada orang di tengah jalan. Brad yang mengira itu adalah si kakek pun menghampirinya, dan benar saja itu adalah si kakek yang sudah babak belur oleh Kokopet Badut pastinya. Kemudian mereka pun kembali dikejar-kejar oleh Kokopet Badut. Brad yang melihat ada lampu menyala di salah satu rumah langsung mendatangi dan masuk ke rumah itu untuk meminta bantuan. Dan di dalam rumah itu hanya ada seorang ibu-ibu. Brad yang melihat salah satu foto yang sama seperti foto yang ada di rumah si kakek itu pun langsung sadar bahwa ibu-ibu ini adalah istri dari si kakek dan ibu ini adalah ibu dari Kokopet Badut Jabrik. Dan ibu ini juga adalah orang yang membunuh pengasuh di awal tadi. Dan Kokopet Badut Jabrik itu adalah Ricky. Kembali pada Mike dan Sarah yang harus tertangkap oleh para Kokopet Badut saat ingin mengambil mobil dari para Kokopet Badut. Mereka pun dibawa ke tempat yang sama dengan Jill. Dan ternyata para Kokopet Badut itu bersekongkol dengan satu sheriff, dan pantas saja kematian dari orang yang hilang di sana tidak pernah diketahui oleh orang luar karena sudah ditutup-tutupi oleh sheriff tersebut. Tapi terlihat sheriff itu sudah muak dan marah akan kelakuan para Kokopet Badut itu. Kokopet Badut Jabrik pun yang kesal mendengarnya pun langsung membunuh sheriff itu. Tak lama kemudian Brad datang menyelamatkan Sarah dan Mike. Namun ketika Brad dan Sarah membantu Mike membuka tali ikatannya, mereka pun kesulitan karena keadaan tangan Mike yang sudah dipaku. Dan akhirnya Mike yang berhasil terlepas pun berhasil melukai salah satu Kokopet Badut. Mereka yang lagi-lagi dikejar Kokopet Badut langsung lompat ngejius lagi, dan Mike yang keadaannya sudah ripuh harus diadu dengan Kokopet Bongsor yang menyebabkan Mike dan Kokopet Bongsor itu mati. Akhirnya Brad dan Sarah pun berhasil selamat dan pergi dari kota Badut Gelo itu, dan film pun enggesan. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali, bukan? Dan itulah rangkuman dari film Kloncon versi Langit Film. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Langit Film agar tidak ketinggalan video-video menarik yang akan menemani waktu gabut kalian. And thanks, see you next video. Bye-bye.